Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul klasifikasi dari data prediksi seseorang menderita gagal jantung menggunakan algoritma random forest. Sebelum itu, di sini kami bertiga anggota. Yang pertama ada Amalina Nur Sabrina dengan NIM 21114334. Saya sendiri Afia Pradesya dengan NIM 21114335 dan teman saya Nadira Aurel Puspita Ningrum dengan NIM 21114399. Latar belakang penelitian ini mengatasi permasalahan global gagal jantung dengan menggunakan data mining, khususnya algoritma random forest untuk memprediksi keberadaan penyakit gagal jantung kompleks dan sering fatal, mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Dengan hampir 31% kematian global disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, penelitian ini mencoba memberikan solusi dengan fokus pada pendekatan prediktif. Algoritma random forest dipilih untuk mengklasifikasikan data berdasarkan sejumlah parameter kesehatan, termasuk usia, jenis kelamin, dan faktor lainnya, guna membantu identifikasi potensi kasus gagal jantung. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk memprediksi penyakit gagal jantung pada seorang secara akurat menggunakan algoritma random forest. Yang kedua, membantu pencegahan dalam kelangsungan hidup bagi pasien menderita gagal jantung. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kinerja algoritma random forest dengan menggunakan evaluasi berupa akurasi. Dan yang terakhir, memberikan manfaat bagi para dokter, pasien, dan penelitian dalam bidang kesehatan. Untuk metode penelitiannya itu dimulai dari pengambilan dataset, diteruskan dengan EDA, terus pre-processing, ada one hot encoding, PCA, splitting data, dan standarisasi. Terus di modeling dan dievaluasi. Selesai. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu dari dataset. Jadi dataset yang kita gunakan itu berasal dari Kaggle. Dan dalam dataset itu berasal dari 5 dataset yang berbeda, yaitu Hungaria dengan 294 observasi, Swiss dengan 123 observasi, Long Beach FA dengan 200 observasi, kumpulan data stalok jantung dengan 270 observasi, dengan total 1.190 observasi dan terdapat 272 observasi yang bersifat duplikat, sehingga didapatkan data akhir sebesar 918 observasi. Selanjutnya itu ada EDA atau Exploratory Data Analysis. Dilakukan sebagai tahap pemeriksaan data seperti data yang kosong, perubahan data kategori menjadi numerik, visualisasi data, serta penghapusan data yang sama. Selanjutnya itu ada pre-processing. Yang pertama itu ada encoding. Dilihat dari gambar, itu pada tahap ini dilakukan untuk mengubah tipe data pada fitur kategori menjadi vektor biner yang berisi 0 dan 1. Tahap pre-processing yang kedua itu ada PCA, yaitu penerapan teknik pada dataset yang digunakan untuk mengambil fitur age, resting BP, kolesterol, resting BP, max HR, dan all peak yang kemudian akan ditransformasikan ke dalam dimensi yang lebih rendah berdasarkan komponen-komponen utama. Untuk pre-processing yang selanjutnya ada splitting data. Tujuan dari splitting data ini untuk menguji penyajian model terhadap data yang sebelumnya tidak terlihat atau pengujian data untuk dapat menilai kemampuan model untuk mengeneralisasikan datanya. Di mana di sini splitting datanya kita menggunakan perbandingan 70:30, di mana untuk data trainnya ada 642 dan data tesnya 276. Selanjutnya ada pre-processing yang keempat, yaitu standarisasi data.
Proses standarisasi data menggunakan standar scalar dengan library scikit-learn melakukan pengurangan mean yang dibagi dengan standar deviasi untuk menggeser distribusi. Dari hasil yang diperoleh, proses standarisasi data dilakukan dalam X-train sehingga memungkinkan algoritma machine learning untuk bekerja lebih baik dan memperoleh hasil yang lebih baik. Yang terakhir ada evaluasi. Berdasarkan hasil classification report di atas menunjukkan bahwa akurasi dari analisis menggunakan algoritma random forest yang kami gunakan adalah 82%, yaitu setelah dibulatkan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan dataset Heart Failure Prediction Dataset, dapat disimpulkan bahwa terdapat 918 data pada dataset. Kemudian dilakukan splitting data menjadi 2 data, yaitu data train dengan jumlah 642 data dan data test dengan jumlah 276 data. Lalu dilakukan evaluasi dari model algoritma random forest menghasilkan hasil evaluasi dengan akurasi sebesar 82%. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.